Dengar ini seorang presiden partai. Nanti kita berbincang dengan beliau. Masih presiden? Masih. Oh, ini presiden partai. Oh, ini masih muda jadi presiden partai. Partai apa nanti kita berbincang. Visi-visi jalur apa ini? Luar biasa. Dengar lebih banyak di luar ya Mas Rimbo. Enggak apa-apa di luar ini. Saya sebenarnya ya usaha kecil-kecilan lah dari 2018 dari saya. Saat ini kecil lah ya. Semoga nanti besar dan menggurita lah ya. Oke. Karena saya juga termasuk pihak yang keberatan ya untuk regulasi seperti itu. Indonesia nyaris kayak pecah gitu ya. Iya, sama sekali. Itu sangat bertolak belakang ya dengan dengan ideologi yang saya anut gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk sedulur kami Banyumas, khususnya kaum muda di Kabupaten Banyumas. Kita jumpa lagi dalam satu program Ngodemas edisi Panggung Anak Muda. Sebuah program dari kami Banyumas untuk menghadirkan narasumber dari anak-anak muda yang inspiratif, yang kita akan berbincang dengan mereka banyak hal. Ada demokrasi, ada aktivitas, kejadian mereka, juga boleh jadi nanti hobi, yang semoga menginspirasi anak-anak muda di KPU di Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini, sudah hadir bersama kita dua narasumber. Mahasiswa satu dari UIN, Saisu Puroto, satu dari UNSUD. Anak muda ini di tengah kesibukannya, alhamdulillah berkenan berbincang dengan kita. Kita sapa narasumber yang hebat ini. Yang satu adalah Mbak Leli Ismiati dari UIN ya, Universitas Islam Negeri Saisu ya. Saifuddin. Ini UIN ya, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Puroto. Semester 7. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Ekonomi Bisnis Islam. Dengar ini seorang presiden partai. Nanti kita berbincang dengan beliau. Masih presiden? Masih. Oh, ini presiden partai. Oh, ini masih muda jadi presiden partai. Partai apa nanti kita berbincang. Yang satu lagi adalah Mas Farhan Riko. Farhan Riko Mustika Anggaraksa, luar biasa ini. Mas Riko dari UNSUD ya, Fakultas Ilmu Sosial Politik, jurusan Komunikasi. Semester berapa ya Mas Riko? Semester 7. Ini juga anak muda yang di samping aktif organisasi, juga sudah mulai merintis usaha dan dia berusaha mandiri. Merintis usaha, ya impiannya kayak Nadiem Makarim lah, semoga tercapai, amin. Oke, kita berbincang sedulur kami Banyumas dengan dua narasumber ini. Mbak Leli dari Mbak Leli. Mbak Leli di awal saya sampaikan informasinya Mbak Leli presiden partai ya? Ya, betul. Partai apa Mbak? Partai Jalan Lurus atau disingkatnya itu Partai Jalan. Sebuah partai di mana ini? Itu partai mahasiswa, salah satu partai mahasiswa yang ada di UIN Saisu, berdiri sejak 20 tahun yang lalu. Ini partai jauh berdiri dari apa? 20 tahun yang lalu ya? Iya, saya yang ke-20. Ini presiden ke-20. Dan ketua partai yang perempuan yang pertama. Ketua partai. Ini berarti di kampus UIN ada pemilu ya? Ada. Diikuti partai ya? Iya, partai. Sistemnya seperti di negara, jadi menggunakan sistem kepartaian. Ini partai mengusulkan calon, atau ada pencalegan dan pencapresan gitu? Ya, dua-duanya mau di eksekutif dan legislatif, dua-duanya menggunakan partai. Dan mekanisme sebagaimana? Berarti ada KPU ya? Untuk KPU sebenarnya belum dikatakan KPU ya, karena masih dibilang PPM atau Panitia Pemilihan Mahasiswa. Oke. Jadi hanya digunakan ketika pemilu saja gitu. Oke. Ad hoc lah gitu lah kalau gitu ya. PPM. Lalu ada pengawasnya juga? Ada. Badan pengawas itu? Bawaslu. Kalau KPU-nya mau PPM, kalau ini
Bawaslu. Iya, Bawaslu. Bawaslu masih. Panwaslu, oke. Panitia pengawas pemilu. Ini pencalonan di tingkat jurusan ada. Ada. Berarti di fakultas ada, terus ke universitas ada. Ini untuk pencalonan DPM ya. Namanya kalau di kampus itu SEMA, Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa, oke. Itu untuk legislatifnya. Kemudian untuk eksekutifnya itu ada Dewan Eksekutif Mahasiswa. Itu milih presiden ya? Iya, betul. Oke, visi misi jalur apa ini? Kalau ini kan ada partai, kalau yang ada membela rakyat dengan masyarakat apa? Untuk visi misi jalur itu sendiri seperti namanya jalan lurus. Jadi kami selaku mahasiswa itu mengupayakan edukasi politik di tataran mahasiswa, di mana kita belajar berdemokrasi sebagaimana namanya itu jalan lurus. Jadi bagaimana kita mampu berpolitik dengan cara-cara yang baik dan benar seperti itu. Oke, berarti untuk di UIN sudah ada pemilu dan selama ini relatif demokratis ya. Yes. Untuk pemilunya lebih fair lah ya. Yes. Oke, kalau ini Mas Riko aktif di organisasi Intra ya? Ya, pertama organisasi kampus pernah hanya 1 periode 2 periode di lingkungan mahasiswa. Jadi apa Mas? Jadi eksternal karena sudah di lapangan. Eksternal. Berarti kalau itu menteri luar negeri lah gitu. Nah, kalau di komunikasi internal di ruang lingkupnya kita ngajak kerjasama komunitas-komunitas lain. Terus pernah program kerja saya menghubungkan di Jakarta, NetTV, Balai Kota, di Balai Kota Jakarta. Bisa semua menghubungi. Untuk dalam rangka kegiatan mahasiswa komunikasi untuk tahu dunia luar, dunia kerja. Mengapa Mas Riko tertarik organisasi ini? Ya karena untuk mengisi kesibukan aja dan ingin wawasan dan jaringan gitu ya, luar biasa. Dengar-dengar lebih banyak di luar ya Mas Riko? Nggak apa di luar ini? Banyak Pak, sebenarnya ya usaha kecil-kecilan Pak, dari 2018 dari sana. Saat ini kecil lah ya, semoga nanti besar dan menggurita lah ya. Oke. Usaha apa gitu Mas Riko? Check-in way. Check-in way. Ini apa ini Mas? Ya sebenarnya layanannya banyak, seperti kayak antar makanan dari stasiun, dari terminal gitu. Terus yang memang lagi apanya sekarang itu freelance typing writer atau jasa ketik tugas dari mahasiswa. Itu dirimu yang jadi owner ya? Ya. Founder, sekaligus owner, termasuk player loh. Termasuk ini enggak pekerja sekaligus Mas Riko. Gitu ya. Kalau lagi repot banget ya termasuk ya turun tangan ya. Ini Mas Riko aktif di samping usaha tadi ojek gitu ya? Kegiatan sosial juga. Apa ya, saudara berkah gimana? Ya setahun sekali sih itu acaranya, cuman di dalam acara itu biasanya di bulan Ramadan atau bulan full acara kegiatan koordinasi sembako. Luar biasa ini, mantap ini. Walaupun masih muda, masih mahasiswa, mandiri dan berbagi, ini luar biasa. Oke. Dan Mbak Leli juga aktif di Ekstra juga ya? Iya. Kegiatan apa di Ekstra, Mbak? Saya di Ekstra itu di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Apa? Yang bidang karannya Mbak Leli di Ekstra? Saya sekarang di koordinator komisariat, itu di tingkat kampus. Saya menjabat sebagai sekretaris bidang eksternal. Hubungannya itu dengan pihak-pihak ekstra lain dan juga kaitannya juga sama politiknya juga sih. Sama-sama eksternal ya. Luar biasa di eksternal. Urusannya mari menjabat lah ya. Merangkai jaringan ya. Oke. Mbak Leli, Mas Riko ini sekarang juga banyak aktivis, apalagi Mbak Leli juga punya usaha? Kalau usaha belum. Belum ya, ini belajar sama Riko. Ini Mas Riko, Mbak Leli, ya jadi mahasiswa, apalagi aktivis, backgroundnya visi, background aktivis, apalagi presiden partai. Secara umum, kehidupan demokrasi di kampus ini gimana, Mas Riko? Kehidupan demokrasi di kampus visi sih
lebih dikenal garang ya. Oh gitu. Itu paling garang fisik. Kalau ada apa-apa pasti apa-apa fisik, apa-apa fisik. Ininya di fisik itu solidaritasnya tinggi untuk demokrasi dan lain sebagainya. Ini Itu mengenai apa itu selalu di fisik. Ada tekanan pada kampus nggak? Kan ini kan sekarang harus subversif nggak gitu ya? Nggak ada penekanan nggak ya? Bebas ya? Oke, kalau di UI kehidupan demokrasinya? Lebih dinamis karena didominasi oleh partai politik mahasiswa sih. Mungkin kalau saya lihat di kampus-kampus lain mungkin belum sekompleks yang ada di UIN karena saya kadang agak bingung sih, tapi kalau di UIN sendiri itu kita menganut dua sistem ya untuk demokrasinya. Ya. Untuk eksekutif itu kita pemira, jadi one man one vote, semua mahasiswa satu suara memilih langsung. Itu untuk itu untuk legislatif. Untuk legislatif. Tapi untuk eksekutif itu seperti elektoral yang ada di Amerika Serikat. Jadi suara kelas itu diwakilkan oleh satu orang. Oh, gitu? Iya. Nah, kelemahannya yang hari ini menurut saya masih jadi kelemahan itu karena menganut dua sistem ini gitu loh. Maksudnya kenapa nggak jadi satu aja pemira gitu? Soalnya kalau yang yang perwakilan ini, yang elektoral ini kadang-kadang kala itu sering didapati hasil musyawarah yang ada di kelas itu tidak disampaikan secara semestinya gitu. Kadang untuk melihat orang itu apakah independen gitu bisa dipercaya atau tidak itu juga masih sulit gitu. Jadi prosesnya di kelas. Iya. Kelas menunjuk satu orang untuk mewakili gitu ya? Iya, jadi nanti di kelas itu memilih perwakilan yang akan membawa suara kelas ke TPS gitu. Pernah ada nggak usulan atau gerakan untuk sama sebagaimana pemilu tadi? Untuk merubah itu? Iya, merubah itu. Itu sudah bertahun-tahun ya, karena saya juga kemarin di Senat juga, di Senat Unip. Jadi dari pihak yang merasa, karena saya juga termasuk pihak yang keberatan ya untuk regulasi seperti itu. Jadi kita mengupayakan agar pemilu ini antara legislatif dan eksekutif itu disamaratakan gitu, tidak menggunakan sistem perwakilan seperti itu karena ya memang itu tidak fair ya. Gitu. Oke, kalau di wujud isim ada partai? Tidak ada. Pencalonan jadi BEM ataupun jadi BEM fakultas gimana itu modelnya? Modelnya sih lebih cenderung ikut dari BEM pusat karena divisi sendiri kebetulannya BEM mati sudah. Oh nggak ada? Karena ada suatu problem yang sampai sekarang susah untuk mencari jalan keluar dan dibangkitkan lagi. Universitas ada ya? Universitas ada. Ada partai di universitas? Setahu tidak. Proses pencalonannya seperti apa itu? Sama mungkin seperti melalui pemilihan. Iya, tetapi untuk dukungan itu gini kan, kalau partai jelas, partai mengusulkan. Kalau ini yang mengusulkan siapa? Yang mengusulkan biasanya mahasiswa sama petinggi-petingginya dari Badan Eksekutif Mahasiswa sendiri. Karena dari tiap tahun pasti presiden dan wakil presidennya sudah ketebak mau siapa. Oh. Tinggal nanti presidennya cari orang bawahan ini untuk lebih. Berarti tidak ada dia maju atas nama apa ada nggak mas? Tidak. Ini berarti siapapun bisa maju gitu ya? Bisa daftar gitu ya? Bisa. Selama ini pernah di BEM Universitas calon berapa calon? Terakhir kemarin 2. Loh, kan semua orang bisa nyalon kan? Iya, tapi lebih kebanyakan yang nyalon pastinya anak-anak Badan Eksekutif Mahasiswa pusatnya sendiri. Oh, anak yang sudah jadi pengurus lagi ya? Kalau besok Riko maju gitu? Nggak tertarik gitu ya? Oke, Mas Riko, Mas Mbak Leli. Demokrasi kan salah satunya mempersyaratkan adanya partisipasi publik nih. Ada kritik juga ya. Persepsinya Mbak Leli, Mas Riko dalam kehidupan berbangsa bernegara, demokrasi ini gimana saat ini? Untuk saat ini demokrasinya masih berjalan dengan baik ya, karena masih banyak mahasiswa yang melek akan aspirasi gitu. Jadi masih banyak mahasiswa yang mau untuk kayak misalnya unjuk rasa atau memberikan kritik-kritik seperti itu. Masa sih? Betul. Betul. Gimana Mas Riko? Mungkin sama ya ininya
anak muda mahasiswa sekarang masih menganggap demokrasi ini masih berjalan terus ya seperti ketika pemerintah kurang bagus, mahasiswa sewajarnya untuk mengkritik. Nggak ada pembungkaman, nggak ada ketakutan gitu? Oh, kalau pembungkaman ada. Saya sendiri pun ya sering gitu. Cuman ya itu jadi apa ya? Ya namanya kehidupan berdemokrasi kan memang dinamis ya, seperti itu juga resiko. Secara umum di mahasiswa terkait ini apa? Tadi kalau di partisipasi pemilunya UIN bagus nggak mahasiswa? Masih dibilang kalau menurut saya rendah ya, maksudnya kalau untuk mahasiswa yang memang sejak awal masuk sudah di kader gitu, mereka ada kesadaran lah untuk hal-hal seperti itu. Tapi untuk kayak mahasiswa yang sekedar berangkat pulang kayak gitu, ya itu sulit gitu untuk membangun kesadaran demokrasi pada mereka gitu. Kalau di Unsur partisipasi ini keaktifan mahasiswa untuk tadi di pemilu mahasiswa itu biasanya tergantung dari per fakultas. Kadang ada yang memang euforianya tinggi mengenai pemilihan tersebut, terkadang ada yang hanya cuek saja gitu kan, bisa dilihat dari perhitungan suaranya nanti. Selama ini kalau ini kan tahunnya berapa yang nyoblos dengan partisipasi? Ratusan jelas, nggak sampai 1000. Dari sekian banyak, setahu saya lah Pak. Tapi tidak nyampe ribuan gitu ya? Nggak nyampe, mungkin karena pandemi juga kan, komunikasinya juga kurang dan sebagainya. Ini udah terpilih yang baru? Udah. Dari fakultas mana ini? Fisik wakilnya, ketuanya fisik, wakilnya FPK. Oh, bukan juniormu bukan ya? Angkatan atasku satu, cuman sering main bareng. Oh gitu ya. Kamu masuk ini pemerintahan sekarang? Enggak ya. Oke. Mas Riko dan Mbak Leli. Kemarin ada rame-rame ini mural. Iya. Benar? Benar. Menurut Mbak Leli, Mas Riko? Lucu. Gimana? Jadi menyikapi hal itu ya, maksudnya kadang itu kan mural itu kan sebuah salah satu bentuk kritik dari dari masyarakat yang disampaikan dengan dengan cara yang lain gitu, maksudnya dengan cara-cara yang kalau mural itu kan sendiri biasanya gambar-gambar tapi diselipi dengan pesan-pesan gitu. Tapi untuk hari ini sepertinya itu ada pihak yang panik gitu. Gitu ya. Seperti ada yang panik dengan kritik-kritik yang semacam itu gitu. Entah itu dari pemerintah atau dari aparat, karena sering sekali mural-mural baru belum 24 jam sudah dihapus. Tapi menurut Mbak Leli, model kritik ini sebenarnya bagus untuk demokrasi atau gimana? Sah-sah saja dong gitu ya? Ya sah-sah saja gitu, ketika memang cara penyampaian orang dalam memberikan kritik itu kan bermacam-macam. Ada yang bisa berani ngomong di depan, ada yang demonstrasi gitu ya? Ya, di depan umum, ada yang lewat tulisan, ada mural, ada lewat puisi gitu ya. Dan itu kan semua juga dilindungi oleh konstitusi ya, di dalam undang-undang sendiri juga ada di undang-undang pasal 28 itu ya, yang tentang kebebasan mengungkapkan pendapat gitu kan. Kalau Mas Riko? Ya mungkin hal tersebut kondisi sekarang aneh saja menurut saya. Karena contoh faktanya ada di perempatan Balik Mamang Lurus. Pada saat itu saya pernah lihat mural tersebut, 3 hari ke depan itu mural udah dipilok, 4 hari ke depannya lagi pilokan itu udah dicat dari salah satu dinas yang terkait lah, Mas punya buat tulisan dan sebagainya. Ya aneh aja sebetulnya, tapi nggak mau susun juga nggak tahu siapa yang hapus dan sebagainya. Karena hari kemarin siang sendiri saya lihat YouTube, dengar-dengar Pak Jokowi bikin statement bahwa melarang aparat untuk menghapus mural karena Pak Jokowi terima kritik apapun. Gitu ya. Tapi menurut Mas Riko, kritik itu sehat ya? Sah-sah saja ya, wajar lah ya. Selama si mural ya, atau menyampaikan pendapat yang kritik ya. Di samping tadi sebagaimana Mbak Leli, kan ini sesuai keahlian lah ya, yang bisa wani demo ya demo, yang wani lukis-lukis, yang lewat tulisan ataupun lewat puisi maupun mural. Oke, di kalangan mahasiswa, Mas Riko,
kalau kita baca kayaknya lebih banyak sekarang generasi HP ya. Senangnya game-gamean, game online. Seperti itu yang terjadi atau gimana? Apa lebih banyak generasi yang sadar bahwa ada persoalan kebangsaan, senang lihat peduli terhadap sosial, atau gimana Mas Riko? Yang mungkin benar apa yang dikatakan Pak Imam, sekarang masih banyak generasi gadget lah. Intinya udah cuek apa urusan negara, urusan bangsa satu sama lain, bahkan teman tunggusan jarang ada yang bantu gitu. Ya udah kondisi semakin sini makin generasi itu semua HP miring gitu. Begitu. Pernah ada ikhtiar nggak dari Mas Riko kawan-kawan untuk menyadarkan kawan mahasiswa sore ini, generasi yang ini? Ya kadang pernah ketika lagi nongkrong atau lagi ngobrol, ya ajak mikir lah itu kondisi sekarang ini gimana, seperti pandemi ini kan nggak semua orang bisa bertahan hidup dan lain sebagainya, harus bantu teman satu sama lain gitu. Oke, di UIN kondisinya hampir sama atau sama plek? Ya sama, rata-rata sama, tapi kalau secara kasarnya ya mahasiswa itu kan kalau dikelompokkan itu jadi 3. Ada yang pertama itu mereka yang emang sadar dan peduli, yang kedua mereka peduli tapi ya nggak ngapa-ngapain gitu, ya cuma tahu, yang ketiga itu yang nggak mau tahu. Banyak yang mana? Banyakan yang kedua dan ketiga. Kalau Mas Riko banyak yang mana? Kalau di Unsur sama ya, 2 dan 3 ya. Hanya segelintir orang yang peduli dan mau memperjuangkan itu ya. Oke. Gini. Berarti sebenarnya mahasiswa juga butuh pendidikan politik gitu ya. Penyadaran itu ya. Iya. Kalau banyak kan gini, kalau sejarah bangsa kan begitu banyak berharap terhadap mahasiswa, terhadap anak muda kan. Kalau mahasiswa anak muda sudah apatis kan apa masa depan ini apa kata dunia bagaimana kita akan menjadi generasi atau bangsa yang besar kan gitu ya Mas. Kalau yang ada maksudnya tidak peduli terhadap lingkungan, terhadap sosial, kita kan khawatir di kedepannya. Boleh jadi ketika di pemilu mereka juga tidak peduli gitu ya Mas. Siapa sih jadi urus gitu. Gitu nggak? benar. Gitu ya. Termasuk tadi pemilihan presiden, orang peduli siapa yang jadi nggak ngaruh gitu ya. Oke. Sedangkan pengalaman kemarin Mas Riko, usia sekarang Mas Riko berapa? 21. 21 berarti 2019 sudah milih ya? Sudah. Dapil mana Mas? Kebetulan saya asli Kendal. Kendal. Milih di Kendal atau di sini? Kendal. Kendal ya. Presiden dan legislatif ya milih ya? Milih semua ya? Termasuk kabupaten milih ya? Milih. Kamu kenal calonnya? Kenal? Kenal? Nah, Kalau berarti kamu milih kenal rekam jejaknya, tahu rekam jejaknya? mungkin tahu hanya sedikit, nggak begitu banyak lah. Karena juga jarang tinggal di Kendal juga kan saya. Tapi motivasi kamu atau latar belakang Mas Riko milih caleg ini karena faktor apa Mas? Ya mungkin biasanya kan sekarang lagi musimnya caleg mempromosikan di sosmed, mungkin saya bisa lihat di sosial media bagaimana ketika turun ke jalan gitu. Berarti bisa dicek rekam digital ya, rekam jejak digital gitu ya. Jejak digital seperti apa gitu. Bisa di latar belakangnya ya. Berarti Mas Riko memilih karena tadi hal setelah melakukan penelusuran rekam jejak termasuk lewat digital tadi. Mbak Leli di 2019 sudah milih? Sudah. Dapil Punggelan Banjarnegara. Oh Banjarnegara ya. Udah legislatif kabupaten milih? Milih. Provinsi? Milih. RI? Milih. DPD? Milih. Presiden milih? Milih. Untuk ketika sebagaimana tadi saya tanya Mas Riko, motivasi bukan itu, alasan memilih calon-calon ini apa Mbak? Sebenarnya dari banyaknya calon yang ditawarkan gitu, lebih mengerucutnya sih ke orang yang dikenal gitu. Nah, orang yang dikenal ini biasanya dari lingkungan rumah gitu. Ada yang itu caleg tetangga ya. Kalau bukan milih yang terdekat ya siapa kan taunya itu gitu juga. Terus juga ada kayak kalau di tempat ibu-ibu pengajian itu ada yang sampai ke situ gitu, kampanyenya gitu. Ya
karena tahu figurnya ya memilih itu. Tapi bukan karena uang ya? Enggak ya, enggak terima uang ya, Mbak Leli? Kalaupun ada ya nggak milih yang ngasih uang juga. Nggak usah. Kan pemilih berdaulat. Oke sih. Mas Riko enggak ya? Tidak. Enggak dapat uang juga enggak udah. Kalau ada juga katakan tidak lah ya. Tidak. Enggak mungkin lah ya Mas Riko. Oke. Kalau Mas Riko sampaikan ada peran media sosial medsos ya. Menurut Mbak Leli, Mas Riko, medsos sekarang itu apa? Kecenderungannya apa? Berkualitas atau tidak, Mas? Terkait dengan urusan politik? Tergantung situasi dan kondisi sih. Gimana? Ya mungkin ketika mau pemilihan media sosial lagi up-upnya trending. Oh berarti media sosial perannya strategis gitu ya? Sangat Begitu ya Mas? Iya, sangat. Sangat strategis ya? Lagi pandemi kayaknya. Berarti peran strategis. Berarti tergantung siapa yang memanfaatkan gitu ya? Iya. Menurut jenengan saat ini, bukan, kalau sini nggak tahu. 2019 kondisi masa kemarin begitu panas gitu ya? Benar panas. Panas ya, nyaris apa? Indonesia nyaris kayak pecah gitu ya? Iya benar. Luar biasa. Seharusnya menurut Mas Riko selaku ahli komunikasi, seharusnya penggunaan media sosial seperti apa? Yang menurut Mas Riko idealnya seperti apa? Apa etikanya bermedia sosial seperti apa? Ya etikanya kita harus bermedia sosial yang bagus. Nah media sosial yang bagus itu kita harus sebelumnya harus memikirkan konten-konten yang harus kita upload, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain dan lain sebagainya. Karena kan media sosial hal yang paling mudah disenggol lah, mudah membuat api menjadi panasnya. Harus bagus-bagus dan harus hati-hati ketika main media sosial. Harus dewasa gitu ya, cerdas dan dewasa gitu ya. Kalau Mbak Leli? Kalau yang sejauh ini saya lihat ya, kalau dari medsos-medsos yang dari apa ya politik itu sendiri, itu yang pertama itu banyak sekali hoax gitu. Hoax ya. Hoax itu banyak sekali. Kemudian yang kedua banyak sekali apa ya, seperti postingan-postingan yang menyulut apa ya perpecahan gitu. Bukannya membuat apa ya kesatuan, tapi seperti sengaja apa ya memecah belah bangsa gitu. Banyak sekali yang sekarang seperti itu. Untuk menghadapi hal tersebut, saran dari Mbak Leli untuk anak muda seperti apa? Saran dari saya untuk, karena kita gini, kita itu kan beda generasi ya. Kita generasi milenial. Mungkin kita bisa menyaring loh informasi ini benar atau tidak. Kemudian Caranya lewat apa Mbak Leli? Menyaring itu? Ya membaca apa ya sumber-sumber lain yang terpercaya. Oh gitu. membandingkan gitu Ya, mengcompare gitu. Nah terus kadang itu yang jadi permasalahan itu di grup-grup keluarga sih, karena orang tua itu nge-share link-link yang nggak jelas kayak gitu. Jadi apa ya, jadi di situ peran kita sebenarnya bisa dimulai dari keluarga sih, untuk bilang misalnya ada om atau tante kita yang share berita nggak benar, ya kita cari apa ya namanya antitesanya gitu, berita-berita yang antitesa akan berita yang tadi kayak gitu. Jadi ketika apa ya bisa membaca sumber dari lain, kan bisa membandingkan ini mana yang objektif seperti itu. Berarti harus saring dulu lah ya sebelum di share gitu ya. Betul. Harus selektif, harus apa benar-benar di tracking gitu ya, di compare dengan berita yang lain. Dan tapi sekarang kayaknya ada profesi baru gitu ya Mas Riko. Buzzer itu apa, influencer apa ya? Iya, buzzer. Itu kan juga termasuk yang berpengaruh di tingkat apa keterpilihan apa ya, calon di partai tim sukses. Menurut jenengan sekarang sampai saat ini buzzer itu profesi apa Mas Riko ini deh, ya komunikasi deh. Buzzer sih hal yang sampai saat ini hal yang wajar sih, dan bahkan makin sini makin banyak kan, karena kita bisa tahu mudah mengetahui kalau itu buzzer pasti dari followernya yang hanya sedikit jumlahnya, dan rata-rata komentarnya menyerang atau membela yang tanpa fakta, tanpa literatur, itu sudah pasti buzzer. Dan mungkin dari display name-nya sudah nggak jelas itu pasti buzzer. Sudah jelas ini Kalau yang peka dengan terhadap situasi dan kondisi pasti tahu itu buzzer. Oke, Mbak Leli? Buzzer. Ya nggak beda sama Mas Riko ya. Jadi narasi yang dibawakan buzzer-buzzer itu cenderung memprovokasi gitu, dan itu tuh biasanya tuh kalau dicek akun-akunnya itu akun sejenis dan anonim gitu. Seperti itu sih kalau buzzer. Ya
berarti lagi-lagi sama lah ya, harusnya kita selektif gitu ya untuk karena buzzer itu begitu kalau nyerang ya harus kita harus apa ketika terima berita harus selektif, harus apa memilih, harus membandingkan. Walaupun sebenarnya buzzer profesi sah kan, boleh nggak jadi buzzer? Kalau dia menyampaikan sesuatu yang benar, Kayaknya nggak ada yang kalau yang benar itu influencer ya. Orang buzzer bagi sesuatu tidak benar ya, lebih cenderung apa mengunggulkan apa calonnya gitu ya, dan menjatuhkan lawannya gitu ya. Tapi kayaknya profesi lagi menarik gitu sekarang itu buzzer. Nggak tertarik Mas Riko? Nggak. Tanya-tanya influencer atau jadi apa? Owner lah ya. Influencer. Mbak Nani nggak tertarik? Oh, nggak sama sekali. Itu sangat bertolak belakang ya dengan apa ya, dengan ideologi yang saya anut gitu ya. Tapi jadi tim sukses yang bertahan di media sosial siap gitu ya? Kan ada itu ya, itu bedanya apa Mas? Bedanya ini satu buzzer, satu apa penanggung jawab media sosial. Kan ada yang tim yang bertanggung jawab di media sosial, tugasnya hampir sama dengan buzzer kayaknya. Beda gitu. Bedanya kalau penanggung jawab media itu jadi mereka itu bertanggung jawab akan konten-konten yang yang diunggah gitu, bagaimana ya mungkin sama-sama mengunggulkan calon yang diusung. Cuman kalau dari penanggung jawab media itu cenderung fokus ke calonnya, betul, fokus ke kelebihannya gitu, nggak menyerang sebelah gitu. Kalau untuk yang hal-hal seperti itu kan receh ya, itu kerjaan buzzer. Gitu. Berarti harusnya silakanlah taruh di media sosial, tetapi janganlah saling menyerang yang tidak ada kaitannya gitu. Apalagi memfitnah gitu ya. Silakanlah memuja calonnya, tetapi jangan membunuh lawannya gitu ya. Ya, membunuh mungkin itu nantilah setelah pemilihan gitu kan. Yang menentukan kalah menangnya kan nanti di kotak suara. Tapi kalau mengunggulkan itu wajar ya. Wajar ya, itu kewajiban. Dan yang harus dilakukan itu menampilkan sisi positif gitu ya. Jangan mengajari masyarakat dengan hal-hal yang penuh fitnah atau bau belakang gitu ya Mas Riko. Gitu? Ya, sepakat. Oke. Dan menurut Mas Riko, masyarakat saat ini sudah cerdas cerdas bermedsos atau belum? Mungkin kalau dibilang cerdas sih belum Pak, mungkin lagi proses kita belajar aja. Harusnya dari diri kita sendiri lah, dari lingkungan sendiri, seperti mengajak teman, mengajak keluarga untuk menggunakan media sosial yang benar, cerdas itu. Jangan apa-apa langsung ditangkap, kita ketahui dulu dari mana sumbernya. Oke, Mbak Leli? Apa tadi bahasanya? Sama. Menurut Mbak Leli, kondisi masyarakat sekarang kan di Indonesia pengguna medsos paling tinggi nih, termasuk tinggi nomor sekian di dunia itu kayaknya. Kalau menurut saya itu sih kondisi sekarang juga kaitannya dengan faktor kayak tingkat pendidikan, usia juga gitu. Karena kalau yang usia muda gitu mereka lebih bijak gitu. Karena mungkin sudah banyak literasi gitu. Tapi untuk orang-orang yang sudah sepuh gitu, sudah tua kan mereka baru belajar gadget mungkin akhir-akhir ini. Jadi seperti belum bisa menyaring hal-hal yang mana yang baiknya di-share atau tidak kayak gitu. Oke. Memang PR kita bersama di pemilu 2019 kemarin itu berita hoax itu termasuk ancaman yang sangat serius dengan Indonesia nyaris pecah kan gara-gara taruhnya buzzer dan berseliwerannya berita hoax itu. Dan berita hoax ini termasuk media sosial ini menentukan ada orang baik ketika diserang menjadi buruk dan kelihatan jahat, ada orang yang sudah jahat, sudah tidak baik ketika dipoles di media sosial menjadi seolah malaikat gitu ya. Betul. Kalau seperti ini kita harusnya gimana gitu ya? Sedangkan kekuatan modal kadang-kadang berpengaruh di belakangnya gitu ya Mas Riko. Nah, ini kan kemarin kita diskusi Mbak Leli, Mas Riko, ternyata oligarki itu bukan hanya membiayai
uang pungur saja, tetapi bermain di media sosial Mbak ya. Iya. Kesadaran Mas Riko, Mbak Leli dan kawan-kawan itu ketika harus berhadapan dengan penguasa modal yang membiayai buzzer, kadang-kadang kita harus jadi kelimpungan gitu ya. Atau gimana Pak? Menurut Mbak Leli, ada nggak campur tangan oligarki, pengusaha-pengusaha yang memainkan atau mengerahkan buzzer ini? Ada, pastinya ada. Dan membiayai itu ya? Jelas sekali. Gimana Mas Riko? Menurut Mas Riko, ini ancaman serius ini untuk anak-anak komunikasi ini berita hoax bersebaran atau jangan-jangan ini profesi? Kayak gitu. Ya benar Pak, apa yang disampaikan Pak Imam. Mungkin pasti oligarki pasti ada yang masuk ke dalamnya, entah itu support dana, memberikan ruangan, spot fasilitas untuk mereka bekerja menjadi buzzer dan lain sebagainya. Dan susah ditangani di kondisi sekarang. PR pemilu itu salah satu lawannya oligarki Mas. Ancaman pemilu di era oligarki itu semakin berat ancaman kita. Bukan tantangan kita, apa yang kita bicara tadi, menghadirkan pemilu yang berkualitas, pemilih yang berdaulat, hasil atau pemimpin yang bagus, pemilih tanpa pemilih politik itu sekarang tantangannya begitu berat Mas. Salah satu adalah faktor oligarki dengan menggerakkan sumber daya yang dimilikinya bisa memporak-porandakan tatanan yang ada Mas, gitu ya. Ya. Orang yang sebenarnya pengennya milih Riko, orang yang bagus, tetapi ketika ada oligarki masuk dan tidak berkehendak Riko, mengerahkan buzzer, rapuh Mas Riko, betul ya? Betul. Dan itu luar biasa. Ya apa yang harus kita lakukan ini Mas? Kira-kira KPU ini apa lagi? Ya mungkin tugas KPU untuk mengatasi permasalahan yang sebelumnya paling ngajak ketemu aja, kan dia sosialisasi lah ya. lebih dibanyakin kelas-kelas gitu. Kita ada sosialisasi kelas pemilu. Gini Mbak Leli, ada usulan nggak kita ada? Ini kita udah PR banyak gini. Jadi mumet ya. Berat ya kalau urusannya sama oligarki itu, karena sama pemilik modal. Tapi kita mungkin nggak bisa melawan secara secara kuantiti gitu. Tapi kita bisa melawan dari kita memperbaiki kualitas pemilih kita gitu, masyarakat kita kan orang-orang di sekitar ya, kita selaku anak-anak muda, selaku agent of change gitu katanya ya, berperan di situ untuk menyadarkan masyarakat. Setidaknya ketika tumbuh kesadaran dari pribadi masing-masing ya pasti hal-hal seperti itu bisa kita kalahkan. Yes, kita berharap banyak dari anak muda. Pemilih anak muda itu lebih dari 50% kok. Harusnya ketika anak muda kita bergerak bersama bahwa bagaimana kita menciptakan pemilu yang bermartabat, demokrasi sehat, sebagaimana pemikirannya Mbak Leli, Mas Riko, insya Allah Indonesia semakin bagus gitu. Dan yakinlah ya anak muda sekarang ketika diedukasi lebih gampang gitu ya, karena melek teknologi gitu ya. Dan Mas Riko mau bantu kami? Siap. Oke Mbak Leli? Siap. Oke teman-teman, kita jumpa lagi di panggung anak muda edisi selanjutnya dan semoga sukses selalu Mbak Leli, Mas Riko. Jangan lupa rampung cepet, segera rampungkan skripsinya Mbak Leli, Mas Riko, dan kejar cita-cita setinggi langit, gantungkan cita-cita setinggi langit. Kalau jatuh masih di bintang-bintang. Terima kasih anak muda di Kabupaten Banyumas. Dengan tadi perbincangan kami dengan Mbak Leli dan Mas Riko. Mas Riko, kita perlu banyak cerita bisnis dengan Mas Riko. Mungkin suatu saat lah kita akan ngobrol. Nunggu Mas Riko jadi omsetnya satu T aja. Amin. Terima kasih. Bila bisa menafas berat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur KPU Banyumas, jangan lupa follow akun sosial media KPU Banyumas di Instagram, TikTok, Spotify, Facebook, Twitter, serta subscribe channel YouTube KPU Banyumas. Dan jangan lupa saksikan Ngodemas Panggung Series Anak Muda di channel YouTube KPU Banyumas. Tunggu jadwal mainnya, subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.